pada video pembelajaran matematika. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai grafik fungsi trigonometri. Apabila kita belajar mengenai grafik fungsi trigonometri, itu artinya kita akan belajar menggambar. Nah, gambar yang akan kita pelajari selanjutnya adalah mengenai fungsi trigonometri. Bentuk umum dari fungsi trigonometri ini adalah Y sama dengan Fx sama dengan A sin Bx tambah C ditambah D. Jadi sinnya ini bisa berganti dengan cos atau tan nantinya. B kali X tambah C ini merupakan sudutnya nanti. Bisa dalam bentuk derajat ataupun dalam bentuk radian. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai grafik fungsi linier, kuadrat, rasional. Sekarang kita akan belajar menggambar grafik fungsi trigonometri. Nah, kalau misalnya ada fungsi Y sama dengan 2X tambah 3, ini fungsi apa? Ya, fungsi linier. Misalkan X sama dengan negatif 2, berarti nilai Y-nya sama dengan berapa? Ya, kita substitusi nilai X sama dengan negatif 2 ke persamaan Y sama dengan 2X tambah 3. Sehingga kita peroleh negatif 4 ditambah 3 sama dengan negatif 1. Kita bisa bikin titiknya X, Y. Berarti negatif 2, negatif 1. Itu kalau dalam bentuk fungsi linier. Kalau dalam bentuk fungsi trigonometri bagaimana? Ada fungsinya Y sama dengan 2 sin X. Kalau nilai X sama dengan 30 derajat, berapa sih nilai Y-nya? Ya, langsung aja kita substitusikan nilai X sama dengan 30 derajat ke dalam fungsi Y sama dengan 2 sin X. Sehingga diperoleh sin 30 derajat berapa? Sudut istimewa itu. Ya, setengah. Sehingga kita peroleh nilai Y-nya adalah 1. Nah, untuk buat titik sama X, Y. X-nya 30 derajat, Y-nya 1. Nah, bagaimana sih cara menggambarnya? Nah, kita lihat dulu. Ini adalah salah satu bentuk dari grafik fungsi trigonometri. Sebelum kita belajar menggambar grafik fungsi trigonometri ini, kita harus mengetahui dulu. Pertama, nilai maksimum. Apa itu nilai maksimum? Kalau dari gambar, nilai maksimumnya berapa? Nilai maksimum berarti yang tertinggi. Nilai paling tingginya berapa? Y-nya. Kita lihat dari nilai Y. Berapa dia? Ya, 2. Sehingga kita dapat definisikan terlebih dahulu nilai maksimum itu adalah nilai tertinggi suatu grafik. Kalau pada gambar ini, nilai tertingginya adalah 2. Kalau ada nilai maksimum, ada juga namanya nilai minimum. Minimum apa? Iya, nilai terendah. Berarti nilai terendah pada suatu grafik. Berapa sih nilai terendah? Negatif 4. Selanjutnya, ada lagi yang namanya amplitudo. Kamu udah belajar di fisika bahwa amplitudo itu adalah simpangan terpanjang yang diukur dari titik keseimbangan atau garis normal atau garis keseimbangannya. Nah, di sini garis keseimbangannya itu jarak antara titik puncak tingginya nilai maksimum dan jarak ke nilai minimum itu agar sama. Di berapa sih dia? Ya, di negatif 1. Garis seimbangnya itu
garis normalnya itu ada di Y sama dengan negatif 1. Sehingga amplitudo itu bisa juga cara menghitungnya dalam matematika itu adalah setengah dari jarak nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, gimana? Setengah dikali nilai maksimumnya tadi berapa? 2. Dan nilai minimumnya berapa? Dikurang negatif 4. Sehingga kita peroleh setengah dikali 2 dikurang negatif 4. Ya, 6. Jadi amplitudonya sama dengan 3. Lihat lagi dari gambar. Dari negatif 1 ke 2 itu jaraknya 1, 2, 3. Sama juga dari negatif 1 ke nilai minimumnya 1, 2, 3. Sama kan kalau misalnya kita hitung manualnya kalau ada gambar. Istilah yang berikutnya yaitu periode. Nah, apa sih periode itu? Periode itu adalah besar interval suatu grafik akan mengulang pada bentuk yang sama. Kalau dari gambar nih, dia mengulangnya di mana? Dari negatif 4 naik, terus turun. Udah, abis itu naik lagi. Nah, bentuk yang seperti ini, nah, ini sama kan? Dia naik. Itulah dia yang menjadi periodenya di titik sini. Periodenya. Berarti ini berapa? Ya, ini berapa nih? Titik berapa ini derajatnya? Lihat lagi jaraknya dari 0 ke 90 derajat. Ada 3 kotak, berarti 180 tambah 30, 210. 210 tambah 30, iya 240 derajat. Berarti periodenya 240 derajat. Dengan kata lain, periode ini juga bisa kita definisikan. Periode ini terdiri dari satu gelombang. Satu gelombang itu apa? Satu gelombang itu mengandung satu bukit dan satu lembah. Nah, yang namanya bukit yang mana? Yang menanjak ke atas. Nah, ini nih. Ini satu bukit. Nah, kalau yang satu lembahnya yang mana? Nih, kalau yang utuh yang seperti ini. Nah, ini satu lembah namanya. Tapi ini ada setengah. Berarti kita membutuhkan setengah lagi untuk menjadi satu lembah. Cukup di setengah. Ya, berarti di titik ini. Setengah tambah setengah jadinya 1. Berarti di titik 240. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Ini ada kata mutiara buat kita, yaitu persiapkan hari ini sebaik-baiknya untuk menghadapi hari esok yang baru. Jadi dengan cara apa persiapannya? Iya, dengan cara belajar. Jangan lupa tetap di rumah aja dengan melakukan hal-hal positif untuk kebaikan diri kita masing-masing. Sampai jumpa pada video selanjutnya ya.